Museum Ula Warman adalah sebuah museum di Kota Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Museum ini merupakan bekas istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1936 dan diresmikan sebagai Museum Kutai pada tanggal 25 November 1971. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar abad ke-5 Masehi. Oke, selanjutnya kita ke sebelah ruang penginangan. Penginangan merupakan wadah atau tempat yang dipakai untuk menaruh atau menghidangkan alat kinang seperti daun sirih, kapur sirih. Buah pinang merupakan suguhan utama. Di daerah Kalimantan Timur, budaya ini merupakan penyambutan tamu resmi sebagai ucapan rasa persaudaraan dan penghormatan terhadap tamu. Selain itu juga kebiasaan menginang dipercaya dapat menjaga kesehatan terutama mulut. Dari data sejarah, kebiasaan menginang sudah muncul sejak abad 9 sampai 10 Masehi. Nama asalnya Kota Tenggarong, sudah nyebutnya Kota Berseri. Oke, sekarang kita ada di tempat persenjataan. Senjata merupakan alat yang dipakai manusia dalam melakukan aktivitas berburu, berlanda, dan meramu makanan. Selain itu, senjata juga dipakai sebagai alat mempertahankan diri baik dari serangan musuh dalam berperang maupun serangan binatang buas. Senjata juga berfungsi sebagai alat perhiasan dan lambang status sosial. Senjata tradisional masyarakat Kalimantan Timur telah berlangsung sejak zaman dahulu. Bahkan sejak penjajah Belanda dan Jepang, masyarakat suku Tunjung dan Benua telah memakai mandau dalam melawan musuh. Ruangan ini menggambarkan keseharian atau aktivitas masyarakat secara tradisional. Nah, sekarang kita di ruangan tata uang. Kita lihat yuk. Numismatika atau numismatik berasal dari kata nomisma dan bahasa Latinnya numis. Keduanya berarti mata uang. Secara umum, numismatika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang termasuk materai landa, pangkal, dan medali. Pengkajian numismatika di Indonesia merupakan bukti keterlambatan bangsa kita langsung atau tidak langsung dengan bangsa lain dari waktu ke waktu. Mata uang yang pernah beredar di Indonesia adalah Krisnala. Keraton Kutai memang nyata adanya. Nah, sekarang kita di ruangan flora dan fauna yang di Kalimantan Timur, seperti sungai, hutan, laut, pertambangan, rumah adat, pengoboran minyak, dan yang lain-lainnya. Mini Rama ini menggambarkan munculnya bayi putri Karamalunu di Sungai Mahakam. Putri Melunu muncul dari dalam air dijunjung oleh naga dan lembu swana di dalam sebuah gong. Kelak, setelah dewasa, Putri Karamalunu menjadi permasyuri Aji Batara Agung Dewa Sakti. Mereka inilah cikal bakal Raja-Raja Kutai Kartanegara. Dan Mini Rama ini menceritakan bagaimana turunnya bayi Aji Batara Agung Dewa Sakti dari kayangan bumi menggunakan sebuah kelangkang besi di Kutai Lama. Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Selanjutnya kita ke ruangan etnografi atau koleksi topeng.
Ini ruangan tenun ulap doyo atau kain panjang yang terbuat dari serat daun doyo. Sekarang berada di ruangan koleksi aksesoris. Terdapat baju adat Dayak dan aksesoris Dayak lainnya. Sekarang kita menelusuri yang di atas. Ada beberapa alat musik tradisional khas Kutai Kartanegara yang biasanya dipakai untuk acara adat di keraton, yaitu jatung utang, genik, dan gamelan, serta ada banyak wayang. Ini adalah ranjang peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara. Ranjang ini merupakan peninggalan Sultan Aji Muhammad Parekesit, yakni Sultan ke-19 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Keempat baju ini dipakai oleh kerajaan kesultanan dan pangeran, digunakan pada saat perayaan hari-hari besar. Selanjutnya, kita menelusuri ruangan bawah tanah. Di bawah ruang tanah ini merupakan koleksi oleh-oleh Guci dari kerajaan lain yang berkunjung ke Kutai untuk mempererat hubungan antar kerajaan. Jadi banyak sekali motif-motif Guci yang sangat berbeda, di antara lain motif Cina. Di sini kita bisa melihat kursi santai yang biasa dipakai Sultan untuk beristirahat. Ini mahkota Sultan Pasar Ibrahim Jalaluddin. Ketopong yang merupakan mahkota kebanggaan Sultan Kutai Kartanegara. Kelambu kuning yang berisikan aneka peralatan yang dipakai untuk upacara kesultanan. Singgasana Sultan Kutai Kartanegara yang diapit dua arca lembus warna, dan di latar belakang terdapat gambar mozaik. Sultan Kutai Kartanegara ke-17 Haji Muhammad Sulaiman dan Sultan Kutai Kartanegara ke-14 Haji Muhammad Alimuddin. Ya, Museum Mulawarman ini kan dulunya bekas istana atau peninggalan kerajaan Hindu yang tertua atau pertama kali kan ada di Provinsi Kalimantan Timur. Cuma letaknya itu di daerah Morakaman. Kerajaan yang tertua itu bukti identiknya dengan adanya diketemukan ketujuh prasasti Upa. Di daerah Morakaman sana, para sejarawan mengatakan bahwa kerajaan yang tertua atau yang pertama kali ada di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu rajanya dulu adalah Gudungga Sawarman Mulawarman, dan kurang lebih 21 raja atau sultan. Nah, itulah Raja Mulawarman itu diabadikan, namanya sekarang menjadi nama Museum Mulawarman yang ada sekarang ini. Nah, kalau yang sekarang ini, yang tempat adik berdiri ini, dulunya memang bekas istana. Istana ini dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1932. Kemudian kurang lebih tahun 1938 itu diserahkan ke Sultan yang ke-19.
Jadi Sultan ke-19 itu aja yang pernah menempati atau mendiami istana ini sebelum dijadikan museum. Nah, istana ini diresmikannya menjadi museum kalau tidak salah pada tanggal 25 bulan 11 1971 oleh Pangdam ke-9. Tuh. Nah, kemudian dulu berdirilah kerajaan yang periode kedua pada abad ke-13, cikal bakal kerajaannya di Kutai Lama, dengan rajanya yang pertama namanya Ki Batara Agung Dewa Sakti. Walaupun dia tidak lama di Kutai Lama, dia 3 kali perpindahan, Kutai Lama, Jembayan, terakhir di sini. Jadi ini sebelum dibangunkan oleh kepemerintahan Belanda, dulu istananya masih terbuat dari kayu zaman Sultan Soleman pada tahun 1840-an. Nah, sampai sekarang itu peninggalan Museum Lawarman ini peninggalan kerajaan yang periode kedua pada abad ke-13 tadi, sampai rajanya itu yang ke-19 tadi Haji Muhammad Terkesit, kemudian keturunannya sekarang yang masih ada itu namanya Haji Muhammad Arifin sebagai Sultan yang ke-21. Nah, larangan-larangannya banyak deh. Ada beberapa poin itu di depan itu ada ini. Pertama, membawa tas ransel yang isinya yang berisikan misalnya makanan, minuman. Nah, kemudian membawa senjata tajam. Kemudian merokok di dalam museum. Ruangan di sini kalau semuanya sih menarik, tapi yang paling menarik itu di kamar atau ruangan kelambu kuning. Itu kan dia kelambu kuning itu kan dia berwarna kuning kelambu, kemudian berisikan benda-benda yang dipakai pada waktu upacara adat erau oleh Sultan. Jadi di dalamnya benda-benda yang dianggap Sultan yang agak sakral gitu. Sebelum mengakhirinya, kami ingin menunjukkan pusat perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Kutai, bertepatan di belakang museum. Di sini beragam souvenir bisa kita jumpai, seperti gelang tangan, kalung, mandau, baju adat Dayak, tas motif Dayak, dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya yang bisa kita jumpai di sini. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanagara Ing Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 yang bertepatan di Kutai Lama. Berubah menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575. Ajaran Islam dibawa oleh Tuan Ri Tiro Pararang dari Aceh dan Tuan Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau.